Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri kelas 8? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan KBM Daring Pelajaran Matematika. Pada kelas 8 semester ini, saya mengampu matematika pada kelas 8A, B, G, H, dan I. Ada beberapa kelas yang sudah pernah diajar saya ketika kelas 7, tapi ada juga beberapa kelas yang belum pernah diajar saya. Sehingga saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ratri Ayuna Vela, bisa dipanggil Ustadzah Vela. Selanjutnya, materi apa saja yang ada pada semester 1? Untuk bab yang pertama adalah pola bilangan. Namun sebelum masuk ke materi, saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, jadwal KBM Matematika Daring adalah hari Kamis. Media yang digunakan adalah Google Form di link ini. Dalam Google Form ini terdiri dari materi yang dapat berupa video pembelajaran, dan ada juga kuis atau penilaian lain. Yang kedua adalah grup WhatsApp. Apabila ada santri yang belum masuk grup WA Matematika, silakan untuk bergabung dengan grup tersebut. Yang ketiga, ketentuan KBM Daring Matematika. Perhatikan video pembelajaran dari awal hingga akhir dan catatlah materinya pada buku catatan matematika. Kemudian kerjakan kuisnya. Nah, kuis ini sekaligus sebagai daftar hadir. Apabila tidak dapat mengikuti KBM Daring, silakan mengirim pesan melalui WhatsApp ke Ustadzah. Yang terakhir, jika ada hal yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WA. Nah, ini hal penting yang perlu ditanamkan dalam pikiran kita, yaitu mathematics is interesting. Matematika itu menarik. Belajarlah matematika dengan ikhlas, dengan senang hati. Matematika itu bermanfaat, matematika itu menarik. Bahan ajar yang digunakan adalah buku Matematika Kemendikbud kelas 8 semester 1. Selanjutnya adalah buku Matematika kelas 8 semester 1 dari PT Penerbit Intan Pariwara. Nah, buku ini adalah buku yang santri-santri peroleh dari koperasi. Di buku Intan Pariwara ini terdapat materi, kemudian latihan-latihan soal, dan ada juga link video pembelajaran. Jadi santri-santri bisa mengakses link tersebut untuk mempelajari secara lebih mendalam. Selain melalui link, video tersebut juga dapat diakses dengan memindai QR code yang ada di buku tersebut. Selanjutnya, apa saja materi-materi pada semester 1? Untuk bab yang pertama adalah pola bilangan. Bab 2, koordinat kartesius. Bab 3, relasi dan fungsi. Bab 4, persamaan garis lurus. Dan bab 5, sistem persamaan linear dua variabel. Yuk kita belajar bab yang pertama, yaitu pola bilangan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, yaitu melalui video pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu yang pertama menentukan pola barisan bilangan dan konfigurasi objek, yang kedua menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan. Perlu diketahui bahwa matematika itu ada di sekitar kita. Begitu juga pola bilangan. Pola bilangan itu juga ada di sekitar kita. Contohnya, pada penyusunan buah apel. Perhatikan gambar ini. Buah apel ini disusun
dengan pola tertentu. Pada tingkatan pertama, ada 1 buah apel, kemudian pada tingkatan kedua ada 4 buah apel, dan pada tingkatan yang terbawah ada 16 apel. Selanjutnya, pada permainan menyusun gelas. Perhatikan bahwa di sini ada 2 gelas, kemudian di bawahnya 3 gelas, bawahnya lagi 4 gelas, dan seterusnya. Nah, penyusunan tersebut membentuk pola barisan bilangan. Apa itu pola barisan bilangan? Perhatikan contoh berikut. Berikut ini adalah gambar batang korek api yang telah disusun dengan pola tertentu. Yang pertama ada 3 korek api. Ini 1, 2, 3. Kemudian yang kedua ada 5 batang korek api, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga ada 7 batang korek api, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang keempat ada 9 batang korek api. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya batang korek api sesuai susunan di atas adalah 3, 5, 7, 9. Perhatikan polanya. Dari 3 menjadi 5, itu berarti ditambah 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Selanjutnya dari 5 menjadi 7. Itu juga ditambah 2. Dari 7 menjadi 9, itu juga ditambah 2. Perhatikan ini semua ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Untuk bilangan yang pertama adalah 3, bilangan yang kedua adalah 5, bilangan yang ketiga adalah 7, bilangan yang keempat adalah 9, lalu bilangan selanjutnya itu bilangan berapa ya? Nah, ini menjadi kuis nomor 1. Soal untuk kuis nomor 1 adalah tentukan banyaknya batang korek api yang dibutuhkan pada pola selanjutnya, serta gambarlah. Ini ada barisan bilangan yaitu 3, 5, 7, 9. Nah, setelah 9 itu angka berapa? Nah, itu menjadi kuis nomor 1. Nah, kuis ini dikerjakan di website KBM Online di bagian mulai kuis. Setelah kalian menemukan bilangan selanjutnya, gambarlah susunan korek apinya. Contoh yang kedua, batang korek api disusun seperti berikut. Untuk susunan yang pertama terdiri dari 6 batang korek api. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk susunan yang kedua terdiri dari 11 batang korek api. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan susunan yang ketiga terdiri dari 16 batang korek api. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Banyaknya korek api sesuai susunan di atas membentuk barisan bilangan yaitu 6, 11, 16. Kita perhatikan polanya. Dari 6 ke 11 itu ditambah 5. Kemudian dari 11 menjadi 16 itu juga ditambah 5. Pertanyaan untuk kuis nomor 2 adalah, tentukan banyaknya batang korek api yang dibutuhkan pada pola selanjutnya, serta gambarlah. Bilangan pertama itu 6, bilangan kedua adalah 11, bilangan ketiga adalah 16, dan tentukan bilangan selanjutnya. Pertanyaan ini juga dijawab di bagian mulai kuis pada link KBM Online. Setelah kalian menemukan bilangan selanjutnya,
Gambarlah dalam bentuk penyusunan korek api. Nah, dapat kita pahami bahwa barisan bilangan dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Keteraturan tersebut dinamakan sebagai pola. Selanjutnya, barisan bilangan khusus. Barisan bilangan khusus diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, barisan bilangan ganjil. Perhatikan gambar ini. Gambar yang pertama terdiri dari satu lingkaran. Gambar yang kedua terdiri dari 3 lingkaran. Gambar yang ketiga terdiri dari 5 lingkaran. Dan gambar yang keempat terdiri dari 7 lingkaran. Dan seterusnya. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sesuai pola itu merupakan barisan bilangan ganjil. Selanjutnya yang kedua, barisan bilangan segitiga. Gambar yang pertama terdiri dari satu lingkaran. Gambar yang kedua terdiri dari 3 lingkaran. Gambar yang ketiga terdiri dari 6 lingkaran. Dan gambar yang keempat terdiri dari 10 lingkaran. Ini dan seterusnya. Perhatikan polanya. Untuk bilangan yang pertama ini adalah 1. Bilangan yang kedua adalah 3. 3 diperoleh dari 1 ditambah 2. Ini 1 lingkaran, yang ini 1 lingkaran ditambah 2 lingkaran. Berarti ini dan ini, kan ada 2. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Selanjutnya, berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. Dan seterusnya. Nah, ini adalah barisan bilangan segitiga. Selanjutnya, barisan bilangan persegi. Gambar yang pertama terdiri dari 1 lingkaran. Gambar yang kedua terdiri dari 4 lingkaran. Gambar yang ketiga terdiri dari 9 lingkaran. Gambar yang keempat terdiri dari 16 lingkaran dan seterusnya. Telah dipelajari di kelas 7 bahwa rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi atau sisi pangkat 2 atau sisi kuadrat. Berarti untuk bilangan yang pertama pada barisan bilangan persegi adalah 1 kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian bilangan yang ketiga adalah 3 kuadrat sama dengan 9 dan bilangan yang keempat adalah 4 kuadrat sama dengan 16 dan seterusnya. Ini kan 1 kuadrat, berarti 1 dikali 1. Kemudian ini 2 kuadrat, berarti 2 dikali 2. Kemudian untuk gambar yang ketiga, ini kan ada 3 lingkaran, ini ada 3 lingkaran, sehingga 3 kali 3 atau 3 kuadrat sama dengan 9. Untuk yang keempat, ini ada 4 lingkaran, dan ini ada 4 lingkaran. Sehingga 4 dikali 4. Kenapa 4 dikali 4? Karena ini adalah bentuknya persegi. 4 kali 4 atau 4 kuadrat sama dengan 16. Yang saya jelaskan di sini hanya ada 3 contoh barisan bilangan khusus. Nah, untuk contoh barisan bilangan khusus lainnya dapat dibaca pada buku Intan Pariwara. Untuk sumber materi pada pertemuan ini adalah buku dari penerbit PT Intan Pariwara. Selanjutnya ini adalah sumber gambarnya. Sekian materi hari ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan
Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WA. Mudah-mudahan yang dipelajari hari ini bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.